Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kelas ini siapa kelasnya? Saya, Pak. Siapa? Saya. Namanya? Oh, Renaldi. Oh, Renaldi Lesmana. Oke. Renaldi Lesmana, nanti tolong buatkan grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp untuk mata kuliah ini. Ya. Nanti setelah mahasiswanya sebagian besar bergabung, nanti baru kemudian saya dimasukkan ke dalam grup itu ya untuk koordinasi kita selama kuliah 1 semester ya. Dipahami Renaldi? Siap, Mbak, dapat dipahami. Oke. Ya. Ya, sebenarnya tadinya sebelum kuliah ini ya, saya tadinya mau memberikan pengumuman agar kalian membaca dulu materi ya sebelum Zoom meeting ya. Harusnya kalian membaca dulu atau mempelajari dulu materi yang sudah diupload di SIPS ya. Nah, namun karena sebelum ini grup WhatsApp-nya belum terbentuk, jadi saya nggak bisa mengumumkan ya. Sehingga barangkali ada mahasiswa yang sudah sempat membaca materi di SIPS ya. Barangkali ada sebagian juga yang belum ya. Nah, apakah di antara kalian ada yang sudah sempat membaca materi itu, baik sebagian maupun seluruhnya? Ada yang sudah membaca belum? Sudah sebagian. Ada sebagian ya. Oke. Sebagian, Pak. Ya. Nah, sebelum kita ke materi kuliah ya, saya akan menguraikan dulu ya mengenai aturan perkuliahan ya. Kalau acara perkenalan itu nanti dilakukannya di grup WhatsApp ya, secara tertulis saja ya, supaya tidak banyak makan waktu untuk Zoom meeting. Jadi Zoom meeting kita fokuskan untuk betul-betul belajar ya. Nah, perkenalannya nanti kita lakukan lewat grup WhatsApp. Nah, sekarang tentang aturan kuliah ya, tentang aturan kuliah dan penilaian ya, Ya, kita akan menyelenggarakan 14 pertemuan, ya, yaitu 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Ya. Nah, jadi semuanya total ada 16 session, ya, yang 14 itu pertemuan, yang 2 itu ujian, ya, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Nah, penilaian ya dilakukan atas 4 komponen, ya, yaitu nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, kemudian tugas dan kuis ya. Nah, sebentar saya uraikan dulu, saya buka dulu file Microsoft Word ya. Nah, ini file Microsoft Word-nya sudah muncul atau belum? Sudah muncul file Microsoft Word-nya? Sudah ya. Nah, jadi untuk nilainya ya, penilaian. Ya. Itu untuk UTS ya, itu 30%. Untuk tugas dan kuis itu totalnya 40% totalnya. Oh, bukan. 30%. Ya.
Nah, kemudian berikutnya itu adalah ujian akhir. Ya, itu 40%. Ya. Nah, untuk UTS-nya 1 kali, ujian akhirnya 1 kali, tapi tugas dan kuis itu bisa beberapa kali, ya. Tapi totalnya 30%. Ya, seperti itu. Nah, itu mengenai komponen penilaian. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah gitu, ya. Nah, saya tuh ingin meminimalisir banyaknya mahasiswa yang tidak lulus. Ya, saya tuh inginnya sebagian besarnya lulus, ya, bahkan kalau bisa semuanya. Ya. Nah, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya agar apa namanya itu agar nilai ujian kalian kita terlalu buruk. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. Jadi selama Zoom meeting, ya, sama Zoom meeting itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan mengenai teori, ya, atau misalnya soal menghitung, ya. Nah, nah untuk kalian yang bisa menjawab benar seutuhnya maupun benar sebagian, ya, maka kalian akan mendapatkan skor bonus, ya. Nah, jumlah skor bonus ini akan ditambahkan ke dalam nilai ujian kalian, ya. Nah, sebagai contoh begini. Nah, sebelum UTS, ya, itu kan ada 7 pertemuan, ya. Akan ada 7 Zoom meeting, ya. Nah, eh, misalnya ada seseorang lah, anggaplah misalnya siapa yang namanya ini Ardin, ya, misalnya soalnya ada namanya Ardin siapa? Ardin Nisrina, ya, betul. Nah, kalau misalnya Ardin ini misalnya sama dari 7 pertemuan sebelum tes itu hasil mengumpulkan total skor misalnya 15 misalnya. Ya, total skor bonusnya 15 misalnya. Nah, kemudian ketika ujian tengah semester kita dapatnya nilainya 60 misalnya. Nah, maka nanti nilainya dijumlahkan 60 ditambah 15, 75. Nah, nilai 75 itulah yang dimasukkan dalam sistem, ya. Kemudian nanti juga setelah UTS, nah ada 7 pertemuan lagi, ada Zoom meeting lagi. Nah, kalian kumpulkan lagi skor-skor itu, ya. Misalnya terkumpul skor 20, ya. Kemudian nilai nilai ujian akhir kalian misalnya 60, ya. Nah, maka nanti yang masuk ke dalam sistem adalah 60 ditambah 20, yaitu 80. Nah, jadi kalian cobalah menjawab pertanyaan itu, ya, selama Zoom meeting. Dan jangan lupa sebutkan namanya, ya, sebutkan namanya. Kalau nggak disebutkan namanya, nanti kalau ada 2 mahasiswa yang hampir bersamaan, sulit nanti menentukannya. Ya. Jadi yang menyebutkan nama duluan, itulah yang menjawab. Ya. Seperti itu. Itu mengenai apa namanya itu cara menambah nilai, ya, mengenai cara menambah nilai. Kemudian apa lagi ya yang perlu dibahas kira-kiranya? Ada pertanyaan nggak dari kalian dari semua yang saya uraikan tadi? Cukup jelas yang saya maksud tadi? Jelas, Pak. Oke. Ya, berikutnya adalah sebentar ya. Tadi tentang grup WhatsApp sudah saya umumkan, dibentuk, kemudian nilai sudah, penilaian sudah, penambahan nilai sudah. Ya udah, saya kira ya itu yang penting. Sekarang kita bisa lanjutkan ke materi, ya. Kita bisa lanjut ke materi. Kalau kelas ini anggotanya berapa orang semuanya harusnya? Berapa? Gimana, Pak? Kelas ini anggotanya berapa orang? Kalau dari nggak tahu, pasalnya banyak yang ngacak juga sih, ada yang ngambil kelas lain. Kalau untuk mahasiswa kelas B-nya sendiri ada 22. Tapi kalau untuk matematika bisnis B ada yang tambahan dari lain, dan dari kita juga ada yang ngambil kelas A. Oh, ya, oke. Ya, berarti sekitar 20-an. Oke, ya, baik. Nah, kalau tadi kalian lihat ya, kalian kalau sempat buka LMS ya. Nah, saya kira saya pernah mengarahkan di SIPS itu website ini. Ya. Nah, website ini akan cukup sering digunakan ya, akan cukup sering digunakan dalam kuliah ini. Ya, ini adalah website saya sendiri. Ini adalah website saya sendiri. Nah, jadi berbagai materi ada di sini ya. Walaupun sebagian juga di apa namanya itu dari link yang lain ya, tapi ini akan sering dipakai. Nah, kalau kalian lihat ya,
di sini ada bab 0 dan bab 1 ya. Nah, yang bab 0 itu file PDF-nya sudah saya masukkan ke dalam SIPS. Ya, di sini ada file PDF di dalamnya ya. Itu sudah saya masukkan ke SIPS. Nah, sebenarnya ini bukan materi inti ya. Ini bukan materi inti, makanya saya berikan judulnya bab 0 ya. Nah, materi inti kita adalah ini nih. Ya. Berbagai macam himpunan bilangan, mulai dari bilangan asli sampai dengan himpunan bilangan nyata ya. Nah, namun karena ini mereka pada dasarnya itu tergabung dalam himpunan, maka dari itu kita perlu sedikit paham mengenai teori himpunan. Jadi itu bagi kalian yang lupa ya, ketika SMP atau SMA lupa mengenai teori himpunan, di sini saya menuliskannya kembali ya, sekedar pengingat saja. Gitu kan. Nah, sekarang ada baiknya sedikit kita bahas mengenai teori himpunan ya, sepintas saja, akan tahu detail. Ya. Nah, ini. File Microsoft ini sudah muncul atau belum? Apakah sudah bisa melihat file Microsoft saya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ya kita mulai dari operasi-operasi pada himpunan ya. Operasi-operasi himpunan. Ya, anggaplah kita mempunyai himpunan ya. Misalnya kita punya himpunan A ya. Ini A itu anggotanya misalnya 0 ya, misalnya 1 8. Nah, kemudian saya juga punya himpunan B ya. Himpunan B itu anggotanya adalah 0 ya. 3 4 ya. 9 10 11. Nah, kemudian himpunan semestanya apa itu himpunan semesta ya? Himpunan semesta itu adalah himpunan ya, yang memuat semua himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi kalau kita sedang membicarakan himpunan A ya dan himpunan B, ya, maka himpunan semesta itu harus memuat semuanya. Ya. Nah, himpunan semestanya biasa dinamakan dengan huruf S. Ya. Yang apa misalnya ini anggotanya semesta seperti ini misalnya. Maka terhadap apa namanya itu terhadap himpunan-himpunan ini kita bisa melakukan operasi. Ya. Nah, pertama adalah operasi irisan. Ya, operasi irisan. Kita bisa menentukan di sini A iris B. A irisan B. Ya. Nah, siapa saja yang bisa menjadi anggota A irisan B ini? Ya, yang menjadi anggota A irisan B itu adalah anggota-anggota semesta, ya, anggota-anggota himpunan semesta yang merupakan anggota himpunan A sekaligus merupakan anggota himpunan B. Ya. Berarti kita lihat bahwa 0 ini anggota semesta yang merupakan milik bersama antara A dan B. Nah, berarti 0 ini masuk di sini. Ini 0. Nah, kemudian berapa lagi? 4. Nah, 4 ini masuk nih, karena milik bersama di antara A dan B. Ya. Berikutnya, apa lagi? 9. 9. Nah, ada lagi? Sebentar. Udah ya? Nah, itulah anggota A iris B. Ya. Nah, juga kita bisa melakukan operasi gabungan. Nah, dinamakan dengan A gabung B. Nah, ini tetap irisan ya. Ini bisa juga B iris A, sama aja ya. Jadi A iris B itu sama dengan A iris B. Ya. B iris A sama dengan A iris B sama dengan B iris A. Jadi untuk irisan berlaku sifat komutatif ya. Untuk irisan berlaku sifat komutatif. A iris B sama dengan B iris A ya. Nah, sekarang apa saja yang boleh menjadi anggota gabungan ini? Ya. Nah, ini adalah yang boleh menjadi anggota A gabung B ya. Itu adalah anggota semesta ya. Anggota semesta
yang merupakan anggota A atau anggota B. Ya. Jadi yang menjadi anggota A gabung B ini ya, itu haruslah dia merupakan anggota A atau boleh juga anggota B. Terserah. Ya. Nah, sebagai contoh 0. Nah, ini anggota A. Dia boleh masuk. Ya. Nah, 1. Boleh nggak masuk? Boleh. Karena dia anggota A. Masuk. Ya. 2. Nah, 2 ini nggak boleh masuk sini. Karena dia bukan anggota A, bukan juga anggota B. Nah, nggak boleh masuk situ. Nggak boleh masuk sini. Ya. Nah, 2 nggak boleh masuk. 3. Nah, 3 boleh masuk. Karena dia anggota B. Nah, 4 boleh masuk? Boleh. Dia anggota A. Nah, 5. Nah, 5 nggak boleh masuk sini. Kenapa? 5 ini bukan anggota A, bukan juga anggota B. Yang penting nggak boleh masuk sini. 6. Ya. 6 nggak boleh masuk juga sini. Karena bukan anggota A, bukan anggota B juga. 7 nggak boleh masuk juga. Bukan anggota A, bukan anggota B. 8 boleh masuk. Nah, dia anggota A. Nah, 8. Ya. 9 boleh masuk? Boleh. Dia anggota A. Ya. Nah, 10 boleh masuk nggak? Boleh. Dia anggota B. 11 boleh masuk nggak? Boleh. Dia anggota B. Nah, itulah operasi gabungan. Nah, ini sama juga B gabung A. Ya. B gabung A sama saja dengan A gabung B. Ya. Jadi pada gabungan itu berlaku sifat komutatif juga, sebagaimana halnya irisan. Ya. Jadi irisan maupun gabungan itu memiliki sifat komutatif. Ya. A iris B sama dengan B iris A gabung B sama dengan B gabung A. Untuk yang gabungan, apakah ada yang mau ditanyakan? Mengenai irisan boleh juga. Ada yang bertanyakan tidak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya yang mau bertanya? Renaldi Lesmana. Ya, Renaldi, ya silakan. Untuk ini kan operasi-operasi pada himpunan, terus ada himpunan semesta sampai dengan S0 sampai 11 ya, Pak. Nah, Ya. Kalau untuk himpunan semesta ini berarti termasuknya ke dalam soal atau itu diketahui? Diketahui. Berarti bisa berubah suatu saat ya, Pak? Ya, betul. Oke. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Pertanyaan lain? Jadi itu 3 halnya diketahui ya, ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui. Pertanyaan lain tidak ada? Oke, ya. Sekarang operasi selisih. Itu A dikurangi B. Atau bisa juga ada juga orang misalnya begini. Boleh juga ya. A backslash B ya, atau bisa juga A dikurangi B. Ya. Ini adalah kalau A kurang B itu anggota A yang bukan anggota B. Jadi dia wajib bukan anggota A, tapi tidak boleh anggota B. Sebagai contoh 0. Nah, nih. 0 ini dia nggak boleh dimasukkan ke sini. Nggak boleh. Karena 0 ini anggota A, tapi dia anggota B juga. Nggak boleh 0 ini masuk. Ya. Nah, kalau 1 boleh masuk sini. Kenapa? Karena 1 ini anggota A, ya, dan dia bukan anggota B. Ya. Nah, 4 nggak boleh masuk ke sini. Karena 4 itu anggota A, tapi dia anggota B juga. Ya. Nah, 8 ini anggota A, dan dia bukan anggota B. 8 boleh masuk sini. Ya. 9 dia anggota A, tapi dia anggota B juga. Jadi nggak boleh masuk. Nah, itulah A dikurangi B. Ya. Kalau B kurang A, nah, kalau B kurang A, anggota B kurang A itu wajib merupakan anggota B, tapi tidak boleh merupakan anggota A. Ya. Jadi 0 ini nggak boleh masuk. Ya. Dia anggota B, tapi anggota A juga. Nggak boleh. Nah, kalau 3, nah ini boleh masuk. 3 sini. Kenapa? Dia anggota B, dan dia bukan anggota A. Ya, dia bukan anggota A. 4, nggak boleh masuk di sini.
Karena dia anggota B, tapi juga anggota A. 9, nggak boleh masuk juga. Ya. 9 itu anggota B, tapi anggota A juga. Nah, 10 boleh masuk. Ya, kenapa 10 masuk di sini? Karena 10-nya anggota B, tapi bukan anggota A. Ya. B juga 11. 11 juga masuk di sini. Kenapa? Karena dia anggota B, tapi bukan anggota A. Ya. Nah, untuk selisih ini apakah ada yang mau ditanyakan untuk selisih? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah operasi selisih bersifat komutatif? Apakah bersifat komutatif? Tidak, Pak. Tidak. Mengapa? Karena hasilnya nggak sama. A dikurangi B, gimana? Tidak sama dengan? Ya. Tidak sama dengan B dikurangi. Oke, siapa yang jawab tadi namanya? Alia, Pak. Alia, oke ya. Alia dapat skor ya. Alia dapat skor 2. Nah, saya tulis di chat box ya, biar nggak lupa, memang sengaja begitu. Oke, itu selisih ya, selisih. Nah, kemudian operasi penjumlahan. A tambah B. Ini apa nih? Apa bedanya dengan A gabung B? Nah, yang menjadi anggota A tambah B itu wajib merupakan gabungan, tapi tidak boleh merupakan anggota irisan. Ya. Contoh ya, ini kan wajib anggota gabungan, tapi nggak boleh anggota irisan. Contohnya gini, 0. Nah, ini anggota gabungan, tapi dia anggota irisan juga. Nah, berarti dia nggak boleh masuk sini. Ya. Nah, 1 gimana? Nah, 1 anggota gabungan, tapi bukan anggota irisan. Nah, berarti boleh masuk sini 1. Ya. Nah, 3. Nah, boleh masuk. Ya, 3 ini anggota gabungan, tapi bukan anggota irisan. Nah, 4. Nah, 4 nggak boleh masuk. Ya, dia anggota gabungan, tapi anggota irisan juga. Nggak boleh. 8 boleh. Ya, 8 ini anggota gabungan, ya, tapi bukan anggota irisan. 9 nggak boleh. Ya, dia anggota gabungan, tapi anggota irisan juga. Ya. 10 boleh masuk. Dia anggota gabungan, bukan anggota irisan. Demikian juga 11. Ya, 11 juga boleh masuk di sini. Karena dia anggota gabungan, tapi bukan anggota irisan. Ya. Nah, untuk penjumlahan, ada yang menanyakan tidak? Untuk penjumlahan. Ya. Nah, untuk penjumlahan berlaku sifat komutatif. Untuk penjumlahan berlaku sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, kemudian operasi komplement. Ya. Nah, di sini saya bisa menentukan A komplement atau A aksen, ada juga yang menuliskan A aksen. Ya. Saya juga bisa menentukan B komplement. Ya. Nah, saya salin lagi yang diketahuinya. Ini yang diketahui. Nah, yang menjadi anggota komplement ya, itu adalah anggota semesta yang bukan anggota A. Ya. Anggota semesta yang bukan anggota A. Jadi dia wajib merupakan anggota semesta. Tapi dia tidak boleh merupakan anggota A. Ya. Contoh, ya di sini misalnya saja 2. Nah,
Nah, mengapa 2 itu anggota komplement? Ya, karena 2 itu anggota semesta, tapi dia bukan anggota A. Ya. Ini juga 3. 3 anggota semesta, tapi bukan anggota A. Nah, sekarang saya minta ada mahasiswa yang bisa melanjutkan nih anggotanya apa lagi nih. Siapa yang mau coba? Saya, Pak. Namanya? Muhammad Sanggita Verdiko. Siapa diulang? Muhammad Sanggita Verdiko. Bentar ya, sebentar dulu. Saya cari orangnya dulu mana ya, sebentar. Muhammad Sanggita Verdiko. Ya, silakan. Ya, lanjutkan. Apa lagi nih? Mau tanya. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11. Nih, coba kita periksa ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, betul. Ya, oke. Muhammad Sanggita. Ya, saya singkat Sanggita aja deh untuk nulisnya. Sanggita. Oke. Sanggita mendapat skor 3. Oke. Nah, sekarang sebutkan namanya yang mau mencoba yang berkomplement. Saya, Pak. Nama, Saya, Pak. nama Saya, Pak. Renaldi. Saya, Pak. Renaldi. Nah, saya dengar nama Renaldi tadi. Ya, silakan apa itu Renaldi. Silakan berkomplemennya apa? Renaldi. 3. Wait. Yang tadi komplement itu berarti Yang ditanya berkomplement. Ya. Berarti yang di A-nya nggak ada ya, Pak? Berkomplement itu anggota semesta yang bukan anggota B. Anggota semesta yang bukan anggota B. Iya, yang bukan anggota B kan? Ya. 1, 8. Diurut ya, Pak? Diurut atau enggak? Enggak, bebas, enggak urut juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ulang ya, anggota semesta yang bukan anggota B. Oke. 2. Bentar. Yang bukan anggota B ya, Pak? Ya. 5. Terus 6. 7. 9. 9. Gitu? Iya. Salah. Salah, Pak. Oke, siapa yang mau lagi? Nama? Saya, Pak. Fadlan. Muhammad Fadlan. Nama? Muhammad Fadlan. Siapa? Muhammad Fadlan. Muhammad Fadlan. Fadlan. Iya, Ya, Pak. Fadlan. Jangan Fadlan. Satu, Pak. Terus? 2, 5, Berapa? 6, 6, 7, 7, 8. 8. Lagi? Udah, Pak. Udah. Ya, betul. Apa namanya itu? Fadlan itu nulisnya gimana ya? Coba Fadlan yang mana? Coba saya mau lihat. Mana Fadlan? Saya, Pak. Oh ya, nulisnya gitu ya. Fadlan. Oke, Fadlan. Fadlan mendapat skor 2. Oke. Lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi. Komplement sudah. Oke. Nah, dengan demikian semua operasi pada himpunan ya sudah diuraikan ya. Itu apa namanya itu irisan, gabungan, selisih, penjumlahan, semesta komplement ya sudah semuanya berarti kalau gitu. Nah, itu sedikit mengulang mengenai apa namanya teori himpunan ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama ya. Topik utama kita adalah mengenai himpunan bilangan ya. Kita berangkat dari himpunan seluruh bilangan asli ya. Himpunan seluruh bilangan Nah,
himpunan seluruh bilangan asli ya biasa dilambangkan dengan huruf N ya. Nah, huruf N-nya tapi agak khusus ya bentuknya. Bentuknya seperti ini huruf N-nya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita perbesar ya. Kalian bisa membedakan. Nah, lihat. Huruf N-nya seperti itu. Ya ada semacam garis ganda ya. Ini sebutnya N double strike ya. N double strike. Nah, ini ya. Ini adalah himpunan seluruh bilangan asli. Nah, bilangan asli yang paling kecil itu dinamakan 1. Dinamakan 1. Kalau dalam bahasa Indonesia ya 1 namanya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris 1. Ya. Dan dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Sunda ya hiji. Gitu kan. Nah, tapi kita di sini bisa dalam bahasa Indonesia bilangan asli yang paling kecil itu dinamakannya 1. Nah, kemudian bilangan yang 1 lebih banyak daripada 1 dinamakan 2. Ya. Dan bilangan yang 1 lebih banyak daripada 2 dinamakan 3. Ini masalah penamaan aja sebetulnya ya. Bilangan yang 1 lebih banyak daripada 3 ya namanya 4. Ini penamaan aja. Ya. Nah, apakah ada bilangan asli yang paling besar? Apakah ada bilangan asli yang paling besar? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah ini kan saya gunakan tanda 3 titik. Ya. Tanda 3 titik ini untuk mewakili, untuk menyatakan bahwa setelah 4 ini masih ada kelanjutannya. Ya. Dan takbar hingga banyaknya. Nah, sekarang begini. Ya ada satu soal seperti ini. Ya. X ditambah 10 sama dengan 12. Ya. Nah, di mana X ini merupakan bilangan asli. Ya. Apakah ada jawabannya tidak nih untuk soal ini? Ada Pak. Berapa? Ada Pak. Berapa? 2. Nah, Pak. ya ini ada jawaban. Ya. Nah, sekarang kalau gini gimana? Nah, di sini X-nya jangan asli. Ada Pak. Apakah ada jawabannya tidak nih? Ada Pak. Ada Pak. Ada Berapa? Pak. 8. 8. Ya, ada jawaban. Nah, ya. Nah, sekarang misalnya gini. X tambah 20 sama dengan 13. X-nya bilangan asli. Apakah ada jawaban tidak nih? Nggak ada Pak. Ada Pak. Nah, ini tidak ada jawaban. Ya. Ini tidak ada jawaban. Ya, karena di sini ada pembatasan X ini bilangan asli. Ya. Bilangan asli yang manapun ketika ditambah 20 nggak akan menghasilkan 13. Ya. Nah, sehingga dari contoh ini kita bisa melihat bahwa ternyata bilangan asli ini ya tidak mencukupi, tidak memadai, ya tidak mencukupi atau tidak memadai. Ya. Nah, sehingga kita perlu mengembangkannya. Ya. Nah, kita perlu mengembangkannya. Nah, sehingga muncullah himpunan seluruh bilangan bulat. Ya. Nah, muncullah himpunan seluruh bilangan bulat. Nah, dilambangkan dengan huruf Z. Huruf Z seperti ini. Nah, itu ya. Kalau kita zoom, ya. Nah, itu kayak gini nih. Z-nya begini, ya, bentuknya. Nah, ini isinya apa aja nih? Anggotanya apa saja? Ya, yaitu meliputi bilangan asli itu sendiri. Nah, tapi diperlengkapi dengan 0. Ya. Diperlengkapi dengan 0 sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan. Ya. Nah, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya 0 itu unsur identitas terhadap penjumlahan? Ya, maksudnya itu adalah ditambah 0 ya, itu sama dengan 0, ya, sama dengan A, ya. Dan juga
ya, 0 ditambah A juga sama dengan A juga. Itu maksudnya unsur identitas terhadap penjumlahan, ya, 0 sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan. Nah, kemudian bukan hanya 0, ya. Nah, ada juga negatif 1. Kemudian dilengkapi lagi dengan negatif 2. Ya. Dilengkapi lagi dengan negatif 3. Ya. Dan seterusnya. Nah, sehingga tidak ada bilangan bulat yang terkecil, tidak ada juga bilangan bulat yang terbesar. Ya. Kalau himpunan bilangan asli, yang terkecilnya ada, tapi yang terbesarnya nggak ada. Tapi kalau himpunan bilangan bulat, ya, itu yang terkecil tidak ada, yang terbesar juga tidak ada. Ya. Nah, dengan kita bekerja pada himpunan bilangan bulat, maka ini ada jawabannya sekarang. Nah, ini kalau kita bekerjanya dengan himpunan bilangan bulat, maka ini ada jawabannya. Berapa? Minus Minus 7, 7. Pak. Negatif 7. Nah, ini ada jawaban sekarang. Ya. Apa maknanya? Apa makna negatif 7 itu apa maknanya? Ya. Negatif 7 adalah bilangan bulat yang apabila ditambah 7 menghasilkan 0. Jadi ini selalu ada keterkaitan, ya. Selalu ada keterkaitan antara unsur identitas, ya. Ya. Nah, ya. Itu selalu ada